salah satu mengawali dulu dengan doa awal pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang masuk? Ada. Siapa? Arka. Kenapa? Sakit? Oh, ada acara keluarga. Oke. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Jadi seperti dengan tema yang tadi saya sampaikan di awal, jadi kita hari ini akan belajar mengenai mitigasi bencana alam. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Di sini ada jenis dan karakter bencananya. Mungkin sebelumnya bisa kita lihat dulu. Nah, apa kompetensi dasarnya? Ada yang mau membacakan? Silakan. Salah satu. Ya, Ainun mungkin. Silakan. Saya Bu. Oh, silakan, Kak. 3.1 yakni menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Iya. Pertemuan 1 3.7.1 memahami konsep bencana. 3.7.2 menelaah jenis dan karakter Bencana. Ya, nggak kelihatan bencana. Iya. Iya. Anak putra mungkin ada yang mau membacakan salah satu apa tujuan kita belajar mitigasi bencana alam? Silakan. Ya. Tujuan pembelajaran pertama yaitu memahami konsep bencana. Kedua yaitu menelaah jenis dan karakteristik bencana alam. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari. Jadi nanti kalian akan memahami apa itu bencana, ya. Kemudian yang kedua, kalian akan menelaah jenis-jenis bencana itu apa saja, kemudian karakter bencananya apa saja. Kalian tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu. Ya, jadi nadanya nanti menggunakan nada pelangi. Kata-katanya di sini. Mungkin boleh berdiri. Nah, sambil diperagakan. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Sebelum kita membahas mengenai apa itu bencana, ya, kita akan menyaksikan dulu tayangan video terkait dengan beberapa bencana yang terjadi di sekitar kita. Ada yang tahu wilayah kita Bojonegoro bencana apa saja yang sering? Waduh, banyak sekali ya ternyata. Hujan deras selama 2 jam yang mengguyur wilayah Kabupaten Bojonegoro menyebabkan banjir bandang. Air keruh bercampur lumpur menerjang rumah-rumah warga dan merendam akses jalan penghubung antar desa. Sementara di Lumajang, hujan deras menyebabkan 4 sungai meluap. Banjir bandang Minggu pagi menerjang permukiman penduduk desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Air keruh bercampur lumpur mengalir deras dari kawasan perbukitan sekitar yang kondisi hutannya gundul. Tak hanya merendam jalan penghubung antar desa, air setinggi lutut orang dewasa juga menggenangi rumah-rumah warga dan sempat membuat warga panik, serta mengevakuasi sejumlah perabotan ke tempat yang lebih tinggi. Banjir bandang yang terjadi di desa Sumber Arum ini akibat hujan deras selama 2 jam, serta kondisi hutan yang gundul sehingga air langsung mengalir deras ke permukiman warga. Ya, sudah termasuk surut ini. Biasanya kan lebih besar lagi kalau nggak surut. Kan kelihatannya hanya kecil. Sementara di Lumajang, luapan 4 sungai di Kecamatan Rowo Kangkung mengakibatkan ribuan rumah warga di 2 desa, yakni Desa Sidorejo dan Rowo Kangkung terendam banjir.
Banjir dengan cepat masuk ke dalam rumah warga dan merendam sejumlah perabotan rumah. Saat ini ketinggian air telah mencapai 1 meter di beberapa titik. Berdasarkan data BPBD Lumajang, tercatat ada 1.273 kepala keluarga dengan 3.930 jiwa terdampak banjir. Hasilnya kita akan sampaikan pada pimpinan bahwa kita akan segera melakukan atau mendirikan posko tanggap siaga banjir di wilayah Kecamatan Rokangkung yang mencakup 2 desa ini. Akibat banjir, aktivitas warga menjadi terganggu dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan. Banjir akibat luapan Kali Pacal merendam Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur setinggi 1 meter. Petugas gabungan dari BPBD dan kepolisian mengevakuasi 30 kepala keluarga korban banjir. Petugas membantu warga desa Sukorejo, khususnya para ibu, bayi, dan manula, untuk mengungsi ke balai desa setempat. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet besar dan kecil untuk membawa warga menyusuri banjir hingga ke tempat yang lebih tinggi. Evakuasi dilakukan karena khawatir banjir bertambah tinggi. Untuk dengan kebutuhan sehari-hari, pemerintah juga menyediakan dapur umum guna mencukupi kebutuhan makan siap saji untuk para korban di pengungsian. Hingga Kamis kemarin, ribuan rumah di Bojonegoro, Jawa Timur masih terendam banjir. Meskipun debit air Sungai Bengawan Solo mulai berkurang, ribuan rumah di 14 kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur masih terendam banjir. 8 kecamatan terendam banjir akibat banjir luapan Kali Pacal. Sementara 7 kecamatan lainnya terdampak luapan air Sungai Bengawan Solo yang saat ini masih dalam posisi siaga 2. Selain pemukiman warga, area persawahan juga masih terendam banjir. Banjir di Bojonegoro, Jawa Timur juga menyebabkan sebuah bangunan hanyut terbawa arus. Bangunan ilegal ini didirikan di atas tanggul sungai oleh warga dan digunakan sebagai warung kopi merangkap tempat tinggal. Bangunan ini pun roboh saat diterjang banjir. Beruntung 2 orang yang berada di dalam bangunan selamat. Warga yang rusak atau rubuh karena debit air yang meningkat dari irigasi yang ada di Desa Semanding ini, dan kita memastikan bahwa yang memiliki rumah tidak dalam keadaan luka atau mengalami kerugian-kerugian material lain. Ini memang sebenarnya adalah tanah milik pengairan irigasi yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjualan kopi. Tapi yang pasti yang bersangkutan beserta istrinya dalam keadaan selamat. Sementara itu di Bojonegoro, Jawa Timur, warga juga merekam terjangan angin puting beliung di area persawahan. Air persawahan berputar terbawa angin selama hampir 1 menit. Terjangan angin tidak mendekati area permukiman warga. Angin puting beliung terjadi saat hujan sedang mengguyur kawasan Bojonegoro Timur. Terjangan angin ini pun menjadi viral di media sosial. Ya, jadi tadi apa saja yang terjadi di Bojonegoro, di antaranya bencana banjir, ternyata Bojonegoro termasuk salah satu wilayah yang kaya bencana ya. Nah, hal ini makanya kemudian mengapa kita harus mempelajari mengenai mitigasi bencana alam, apalagi di lingkungan sekitar kita. Nah, itu sering terjadi yang namanya bencana. Ada yang tahu apa yang disebut dengan bencana mungkin? Sandro? Sesuatu yang rusak yang berasal dari alam. Yang berasal dari alam. Ada yang mau menambahkan mungkin? Silakan Farhan. Bahkan peristiwa yang terjadi di alam dan ya. pada masyarakat. Iya, berdampak pada masyarakat. Ada yang mau nambahin lagi? Ainul, silakan. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam manusia maupun lingkungan sekitar yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Iya. Sudah ada yang mau nambahin lagi? Sudah lengkap. Ya. Wah. Ini kelihatannya
Nggak perlu belajar bencana, sudah pinter semua kalian. Jempol. Kelas ini dulu. Mari kita lihat, betul nggak tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Nah, mari kita lihat pengertian bencana ya. Ada yang mau membacakan? Silakan ya, Hilmi. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia, baik dari faktor alam atau non-alam, sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, sudah betul tadi? Sudah sama? Alhamdulillah. Kurang puas? Coba kita lihat lagi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, siapa yang mau membacakan? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jadi bencana itu bisa disebabkan oleh alam, non-alam, dan juga manusia. Mari kita lihat jenis-jenis bencananya. Ya, 1 alam. Ada yang bisa memberikan contoh bencana alam? Meletus, tinggal membaca. Gempa bumi, betul. Yang kedua terkait dengan bencana non alam. Berarti yang bukan berasal dari alam. Apa kira-kira? Seperti ya sedang kita alami sekarang. Nah, pandemi COVID itu termasuk bencana non alam. Ada juga yang ketiga bencana sosial. Ya, mungkin demo, tawuran, apalagi terorisme, betul sekali. Sekarang ya dari bencana-bencana yang sudah kita bahas tadi jenis dan juga karakternya masing-masing, maka kalian akan saya minta untuk membentuk kelompok. Jadi apa yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok? Tadi kalian sudah menyaksikan video, diantaranya ada banjir tadi ya, kemudian angin puting beliung. Banjirnya ada di Bojonegoro ada berapa macam? Ada 2. Banjir apa dan banjir apa? Bandang dan luapan sungai. Nah, jadi silakan kalian mengidentifikasi permasalahan yang mau kalian pilih. Saya akan berikan LKPD-nya per kelompok. Boleh apa, boleh bagaimana, boleh mengapa, boleh di mana. Yang jelas menggunakan kalimat apa? Kalimat apa namanya? Kalimat nanya. Beberapa data tambahan mungkin bisa kalian pakai. Ini ada peta penggunaan lahan, bisa dipakai. Jadi silakan kalian merumuskan apa permasalahan yang kalian pilih. Jadi ini ternyata berdasarkan data ya di Bojonegoro. Ini adalah data kawasan rawan bencana ya. Ada tanah longsor, ada banjir luapan, ada banjir bandang, ada cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan lahan dan juga kekeringan. Ya, seperti yang kalian pilih tadi. Kalian sudah mengidentifikasi atau memilih satu bencana yang terjadi di Bojonegoro. Nah, silakan kalian merumuskan masalahnya.
Rumusan masalah yang pertama yaitu mengapa kekeringan sering terjadi di Bojonegoro. Yang kedua, kapan terjadinya kekeringan di Bojonegoro. Yang ketiga, di mana saja desa yang terdampak kekeringan di wilayah Bojonegoro. Yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan dari bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. Yang kelima, bagaimana cara mencegah terjadinya bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. Dan yang terakhir, siapa saja yang diuntungkan apabila terjadi kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. Iya, jadi ini anti mainstream ya. Jadi ternyata di balik bencana itu ada juga ya sebagian masyarakat yang diuntungkan. Nah, menarik. Nanti kita tunggu presentasinya di minggu depan. Kasih aplaus untuk kelompok berapa? 3. Silakan duduk kembali. Kelompok 6 akan merumuskan masalah yaitu banjir bandang. Pertama, siapa saja yang terdampak bencana banjir bandang? Kedua, apa itu banjir bandang? Ketiga, mengapa bencana banjir bandang sering terjadi? Keempat, kapan banjir bandang terjadi? Kelima, wilayah mana saja yang terdampak bencana banjir bandang? Dan keenam, bagaimana langkah penanggulangan bencana banjir bandang? Iya, good. Kasih aplaus untuk kelompok 6 terkait dengan banjir bandang. Berikutnya, siapa yang akan membacakan rumusan masalahnya? Rumusan masalah 1. Apa yang diakibatkan dari gempa bumi? 2. Di mana bencana gempa bumi terjadi? 3. Kapan bencana tersebut terjadi? 4. Siapa saja yang terdampak gempa bumi? 5. Bagaimana cara penanggulangan gempa bumi? 6. Mengapa gempa bumi terjadi di Bojonegoro? Oke, kasih aplaus untuk kelompok 5. Sudah ada 3 kelompok, 3 yang tersisa. Oke, jangan lupa jadi tugasnya kalian melanjutkan mencari data terkait dengan masalah yang sudah dirumuskan, kemudian menyiapkan untuk melakukan presentasi. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, saya atau mungkin ditutup dulu dengan doa salah satu memimpin doa akhir pembelajaran. Doa selesai. Amin. Pembelajaran